Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Memanasnya Indonesia dan Bahrain terus berlanjut. Setelah AFC menanggapi serius permintaan Bahrain memancing emosi, fans Garuda semakin meluas. Ini adalah buntut dari pertandingan Bahrain melawan Indonesia yang harusnya sudah hampir mengantongi 3 poin di depan mata. Tiba-tiba wasit Ahmed Alkaf memperpanjang tambahan waktu yang dianggap tidak perlu, hingga timnas Bahrain akhirnya berhasil menyamakan kedudukan yang berujung kontroversi. Laga ini pun menarik perhatian dunia hingga dibahas oleh berbagai negara seperti Jepang, Vietnam, Inggris, Thailand, Prancis, dan negara-negara lainnya. Karena viralnya kontroversi Bahrain versus Indonesia, FIFA pun berencana memanggil Federasi Sepak Bola Bahrain dan Indonesia. Dan kemungkinan besar FIFA tidak akan mengabulkan permintaan Bahrain. Karena track record penyelenggaraan Piala Dunia U17 berjalan dengan aman dan lancar di Indonesia sebagai tuan rumah. Jadi Bahrain tidak perlu mencari-cari alasan hanya untuk kepentingan dan keuntungan timnya sendiri. Jelas-jelas terlihat keramahan supporter Indonesia saat menjamu Irak dan Australia. Bahkan negara Timur Tengah Irak pun menyindir bahwa yang dikatakan Bahrain hanyalah omong kosong. Tidak ada resiko bagi Bahrain saat bermain di Indonesia, dan Indonesia berhak memainkan pertandingan kandang mereka di Jakarta, katanya. Fans Australia pun merasa tak ada masalah. Bahkan mereka berdampingan dengan puluhan ribu supporter Indonesia saat menyanyikan lagu kebangsaannya. Dalam regulasi FIFA tertulis bahwa memindahkan venue pertandingan tak semudah hanya mengirim surat. FIFA memang memberikan hak jika ada permohonan untuk memindahkan venue. Akan tetapi, permintaan tersebut harus mendapatkan izin dari FIFA karena alasan yang darurat atau force majeure, seperti terjadi bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, peperangan, dan lain-lain. Persoalan muncul karena PSSI menolak permintaan Bahrain untuk memindahkan laga kontra timnas Indonesia dari Jakarta. Hal ini berarti kedua federasi tidak menemukan kesepakatan terkait venue tersebut. Jika asosiasi tidak mencapai kesepakatan tentang tempat pertandingan, konfederasi terkait akan menengahi dan mengajukan rekomendasi kepada FIFA. Dan FIFA akan membuat keputusan akhir. FIFA juga menegaskan agar seluruh tim mematuhi jadwal pertandingan yang sudah ditetapkan. Pada kasus ini, laga timnas Indonesia versus Bahrain akan digelar 25 Maret 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Jika pada tanggal yang ditetapkan Bahrain tidak mau hadir ke Jakarta karena alasan yang dinilai kurang kuat, FIFA bisa menjatuhkan sanksi yang tegas. Pertandingan apapun yang tidak dimainkan atau yang dibatalkan kecuali dalam kasus force majeure yang diakui oleh FIFA dapat mengakibatkan pengenaan tindakan disipliner terhadap asosiasi anggota peserta.
Komite Disiplin FIFA juga dapat memerintahkan agar pertandingan tersebut dimainkan ulang, pembatalan pertandingan, dan pengunduran diri. Jelas di sini Indonesia akan diuntungkan dengan menang WO atas Bahrain. Karena alasan teror media sosial tak termasuk dalam force majeure yang menjadi faktor untuk memindahkan lokasi pertandingan. Jadi pantas saja Bahrain jadi olok-olokan dunia. Di samping itu, Erick Thohir dan Presiden FIFA Gianni Infantino memiliki hubungan baik yang terjalin sejak lama. Ketika Erick Thohir masih menjabat sebagai Presiden Inter Milan pada tahun 2015. Erick Thohir juga menceritakan pada tahun 2015 ketika sepak bola Indonesia terkena sanksi FIFA, dirinya mendapat amanah dari Presiden Joko Widodo untuk membantu berkomunikasi dengan FIFA agar sanksi tersebut dicabut. Ketika itu saya bukan siapa-siapa, jadi kaget juga ketika Bapak Presiden meminta saya untuk mengurus sanksi itu. Akhirnya, karena saya kenal baik dengan Gianni, maka melalui dia, saya bisa membuka jalur ke FIFA dan menyampaikan amanah Presiden. Sehingga sanksi dicabut pada 2016 dan hanya berjalan setahun, ujar Erick Thohir. Dari kedekatan tersebut, Erick Thohir pun mampu membuat Presiden FIFA Gianni Infantino untuk mendirikan kantor FIFA di Indonesia. Dan Madam Fang pun blak-blakan, membuatnya cemburu katanya. Gianni Infantino menyebut bahwa Indonesia akan menjadi negara terkemuka untuk sepak bola, bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di Asia hingga dunia. Jadi, jika dilihat dari aturan FIFA, AFC sulit untuk mengabulkan permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain, meskipun Presiden AFC berasal dari negaranya. Dengan kejadian ini, semoga tak ada lagi drama-drama yang tidak perlu atau alasan-alasan yang membuat konsentrasi dan mental pemain terganggu. Jadi, kita percayakan saja semuanya kepada Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Meskipun beliau tidak masuk organisasi AFC, tapi beliau ada kedekatan yang lebih dengan Presiden FIFA. Semoga kedepannya PSSI lebih fokus dan menatap laga Indonesia versus Jepang dan Indonesia versus Arab Saudi di bulan November nanti. Karena kita juga tidak boleh berlarut-larut dalam masalah dengan Bahrain ini. Tetap fokus dan jaya selalu Garudaku.